Shalom, selamat pagi keluargaku yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dalam kitab Ester pasal 9 ayat 29 sampai 32. Saya tidak akan bacakan ayat itu, Bapak Ibu bisa baca di rumah nanti. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul Ketegasan. Keluargaku, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, adalah Allah yang penuh dengan kasih. Ada amin saudara? Karena kasihnya, dia rela lahir ke dalam dunia, dia melayani, bahkan sampai dia menyerahkan nyawanya di kayu salib dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Bapak Ibu keluargaku, di dalam kasihnya, di dalam kebaikan dan karya penyelamatannya, Allah juga adalah Allah yang hidup di dalam ketegasan. Saudara ingat itu baik-baik, Allah kita penuh kasih, tetapi dia juga Allah yang tegas. Ada banyak orang punya konsep yang keliru, saudara. Mereka berpikir tegas itu pasti jahat, tegas itu pasti galak. Saudara, di dalam firman Allah, ketegasan itu bukan seperti itu. Tetapi ketegasan yang Alkitab ajarkan, bahwa ketegasan itu harus berjalan bersama-sama dengan kasih. Ada amin saudara? Yesus Kristus tegas, tetapi di dalam ketegasannya ada terpancar kasihnya yang ilahi, terpancar kasihnya yang begitu indah. Nah Bapak Ibu keluargaku, kenapa Allah kita adalah Allah yang tegas saudara? Karena ketegasan Allah menyatakan kejelasan yang tidak membingungkan. Kedua, kenapa Allah kita tegas? Allah kita tegas supaya kita tidak mudah terbujuk dan tertipu dengan tipu muslihat dunia ini. Yang ketiga, kenapa Allah kita tegas? Allah tegas agar kita mudah mentaati firman Tuhan, tidak bimbang. Dan yang keempat, kenapa Allah tegas? Karena memang keberadaannya sebagai Allah, dia adalah Allah yang tegas. Bapak Ibu, dari keempat alasan ini kita bisa memahami bahwa Allah kita Yesus Kristus adalah Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Dia tegas dalam sebuah kebenaran. Demikian seharusnya kita anak-anak Tuhan, kita juga harus hidup di dalam ketegasan, dan bersama-sama dengan ketegasan itu lahirlah kasih untuk Allah dan juga untuk sesama. Bapak Ibu keluargaku, di dalam kitab Ester pasal 9 ayat 29 sampai 32, nanti saudara baca di sana ada 4 kata yang menjelaskan ketegasan. Yang pertama ada kata ditentukan, diwajibkan, ada kata perintah, dan menetapkan. Keempat kata ini ada dalam Ester 9 tadi saudara. Dari keempat kata ini bicara mengenai ketegasan Allah. Allah tegas kepada orang-orang Yahudi, Allah tegas kepada dosa yang dilakukan oleh Haman. Demikian juga Ester saudara. Ester melakukan apa yang Allah perintahkan, dan Ester tegas terhadap perintahnya. Tujuannya apa saudara? Supaya memberikan kejelasan terhadap firman Allah, dan setiap orang-orang Yahudi tidak dibingungkan dengan perintah firman Allah. Bapak Ibu keluargaku, seringkali persoalannya kenapa kita jatuh atau gagal saudara, bukan hanya karena kita tidak mengasihi Tuhan, tapi kadangkala kita kurang tegas dalam setiap hal yang kita hadapi. Bapak Ibu, mari pagi ini kita akan belajar, jadilah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam ketegasan. Ketegasan dalam hal apa Pak Pendeta yang harus kita miliki? Yang pertama adalah ketegasan dalam perkataan, untuk berani mengatakan kebenaran. Tegas dalam mengatakan kebenaran. Katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Hanya karena kenikmatan duniawi, hanya karena uang yang dijanjikan untuk kita, maka perkataan kita tidak menjadi tegas. Saudara, anak-anak Tuhan harus tegas dalam berbicara kebenaran. Yang kedua, kita harus tegas dalam melakukan prinsip firman Tuhan. Tidak kompromi dengan firman Allah, tidak nego-nego dengan firman Allah. Lakukan firman Allah dan kita tegas beritakan, lakukan firman Allah. Yang ketiga, mari kita tegas tentang iman kita kepada Kristus. Iman kita tidak boleh diombang-ambingkan oleh ajaran duniawi. Iman ini tidak boleh goyah karena tawaran duniawi yang nikmat. Tegas bahwa kita beriman kepada Yesus Kristus. Dan yang keempat saudara, mari kita tegas untuk memprioritaskan Yesus di atas segala-galanya. Ada amin saudara?
pekerjaanmu, pelayananmu, keluargamu, Yesus Kristus tetap nomor 1. Amin saudara. Jangan lupa bangun doa, jangan lupa hidup di dalam pemberitaan firman, jangan lupa merenungkan firman Allah. Maka ketegasan itu akan membawa kita kepada kasih Tuhan yang ilahi. Selamat pagi keluargaku, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.